Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kemajuan pembangunan apartemen yang mulai berkembang sejak tahun 70-an. Hal itu adalah upaya pemerintah untuk menyesuaikan pertumbuhan yang semakin pesat, yang meski lebih mahal dari rumah, apartemen dinilai lebih banyak keuntungan seperti lokasi strategis, fasilitas lengkap, serta keamanan yang terjamin, sehingga tak heran jika mayoritas masyarakat lebih memilih apartemen daripada rumah biasa. Suatu hari terjadi gempa bumi dahsyat yang meluluh lantahkan hampir seluruh wilayah kota Seoul. Namun ajaibnya di tengah kehancuran tersebut, ada satu bangunan apartemen bernama Hwanggung yang tetap berdiri kokoh dan hanya mengalami kerusakan ringan saja, entah memakai tumba proyek atau memakai semen 3 roda. Namun semua penghuni yang sedang berada di sana dipastikan selamat dari bencana tersebut. 비상전기 뭐 이런 거 없어요? 아니 우리라도 일단 나오게 해주셔. Meski begitu, gempa besar ini menyebabkan padamnya aliran listrik sehingga pasokan air bersih di Hwanggung nipis, di mana salah satu penghuni dari kamar 602 bernama Mingsun turun ke lobi yang saat itu sudah dipenuhi oleh para penghuni lain, di mana mereka semua meminta pihak pengelola apartemen untuk memastikan kapan bala bantuan datang dan bagaimana nasib mereka ke depannya. 생수는 총 22병. Dari lobi, Minsung mendapat 12 stok botol air minum untuk berdua dengan sang istri, di mana sang istri bernama Myung-hwa mengeluhkan jika stok makanan mereka hanya akan cukup untuk 1 minggu ke depan saja. Namun jika membandingkan dengan kehidupan di luar, ia seharusnya bersyukur karena masih memiliki tempat tinggal. 곧 구조대도 올 거고. Dan benar saja, malam itu Hwanggung kedatangan para penyintas dari luar yang sekedar numpang tidur di lobi, unit kosong, atau unit penghuni seperti ke unitnya Minsung. Saat itu, ada seorang ibu yang membawa anaknya bernama Jumong, memohon agar memperbolehkan Jumong yang masih balita untuk masuk karena kedinginan. Yang meski Minsung menolak, Myung-hwa sendiri dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk masuk ke unitnya. 이거 돌리면 빛이 더 커지거든요. 제가 보여드릴까요? Dampak dari bencana ini membuat uang cash atau saldo dana tidak berlaku. Para penjual tidak menerima transaksi dengan uang, melainkan dengan sistem barter alias tukar-menukar barang, seperti yang saat ini Minsuk lakukan. Ia menukar jam tangan miliknya dengan sebuah makanan. Selesai barter, Minsung tak sengaja melihat perkelahian antara penghuni Hwanggung dengan orang luar. Melihat hal tersebut, mayoritas penghuni asli ingin sekali mengusir orang luar saja, di mana kekacauan tersebut bahkan hampir membuat Minsung kehilangan makanannya. Sebenarnya Minsung merasa kurang nyaman dengan kehadiran orang asing di rumahnya, di mana ia dan sang istri terpaksa harus makan secara diam-diam bila sedang tak ingin berbagi. Namun meski begitu, berbagai hal tak terduga terus terjadi. Seperti saat ini, si ibu tiba-tiba membuka pintu kamar tanpa mengetuknya terlebih dahulu. 지켜줄 테니까. 뭐 드시고 계셨구나. Atas kejadian itu, Minsung terus saja mengeluh tak nyaman kepada istrinya. Namun, belum sempat menjawabnya, Myung-hwa selaku perawat yang saat ini melihat salah satu penghuni terluka lekas memberikannya pertolongan pertama. Rupanya penghuni tersebut diserang oleh orang luar yang ingin merebut tempat tinggal mereka. 일단 이분 좀 눕힐게요. 의사예요? Tak berselang lama, muncul kepulan asap hitam dari dalam unit yang menandakan adanya sebuah kebakaran. Melihat hal tersebut, semua orang yang panik langsung menjauh karena takut api semakin membesar. Namun tanpa diduga, muncul seorang pria yang entah berasal dari unit mana melakukan aksi heroik dengan masuk ke dalam dan memadamkan apinya seorang diri. Selesai memadamkan apinya, pria pemberani yang bernama Yong Tak pun mendapat pujian dari seorang ketua dewan wanita bernama Gem-e karena telah berhasil mencegah api menyebar ke unit lain. Di tengah kerumunan tersebut, seorang pria mengenali sosok Yong Tak karena pernah satu lift dan tinggal di lantai yang sama.
sehingga Yongtak langsung membenarkan hal itu, mengaku tinggal bersama sang ibu yang sudah sakit-sakitan. 아까 칼 마른 사람이 집주인인데 Atas kekacauan yang disebabkan oleh orang luar, GME mengadakan rapat tertutup dengan para pemilik asli unit Hwanggung yang dalam rapat tersebut sebagian besar penghuni ternyata mengeluhkan kedatangan orang-orang luar yang dianggap membawa banyak masalah serta menghabiskan persediaan makanan sehingga sebagian besar penghuni asli menginginkan dewan mengusir mereka saja. 내보낸다는 거지. 그냥 나가 죽으라는 얘기잖아요. 이 날씨에. 사람들이 참 Karena tidak semua orang setuju termasuk Myunghwa, GME pun merasa bingung dengan keputusan yang akan diambilnya. Ia akhirnya meminta Minsung sebagai pegawai negeri untuk memberikan saran, sehingga Minsung menyarankan untuk membangun sistem organisasi dan menetapkan seorang ketua sebagai orang yang akan mengambil keputusan bersama. 일단 대표가 있어야지. 주민 대표. 누가 하는 게 Mengingat aksi heroik yang dilakukan oleh Yongtak saat memadamkan api, GME yakin jika Yongtak bukan orang sembarangan dan pantas menjadi seorang pemimpin. Selain memiliki jiwa kepedulian yang tinggi, Yongtak juga bisa diandalkan dan berani berkorban demi keselamatan para penghuni yang setelah diadakan voting, semua penghuni pun akhirnya sepakat untuk menjadikan Yongtak sebagai ketuanya. 끝까지 다들 모두가 잘 살아남아서 Setelah pidato singkat, Yongtak mengadakan voting kedua untuk menentukan mengusir orang luar atau tidak. Ia langsung menyiapkan kepingan warna putih dan hitam untuk mengambil keputusan bersama. Warna putih berarti mengusir, sedangkan yang hitam sebaliknya, di mana saat semua orang telah memilih, kepingan putih ternyata lebih banyak. Yang itu berarti mereka harus mengusir semua pengungsi dari apartemen ini. 하얀색이 뭐였지? 어떻게 해야겠죠? Esok harinya Yongtak kembali mengadakan rapat bersama untuk membentuk sebuah tim keamanan karena ditakutkan terjadi bentrok saat pengusiran. Mereka sepakat akan menginformasikan pengusiran sehari sebelum pengusiran itu dilakukan, dan jika para pengungsi masih bersikeras untuk tetap tinggal, maka tim keamanan diperbolehkan untuk bertindak tegas. 리셋된 거지 리셋 안 그래요? 내일 뭐 동틀 때쯤 모이면 될 것 같은데. Mendengar penjelasan itu, salah satu anggota yang sebelumnya menjadi ketua keamanan langsung mengundurkan diri dengan alasan kesehatannya menurun, sehingga di luar rapat, Yongtak langsung menunjuk Minsung untuk menggantikan si anggota yang sebelumnya mundur, yang meski sempat ragu dengan tawaran itu, Minsung akhirnya sepakat untuk menerimanya demi keberlangsungan apartemen mereka. 잘 좀 부탁합니다. Singkat cerita, semua pengungsi termasuk Jumong dan ibunya diminta berkumpul di halaman depan gedung dengan iming-iming akan diberi tempat tinggal kosong. Setelah semuanya berkumpul, tim keamanan lekas bersiaga untuk menjaga dari belakang, sampai akhirnya Yongtak mengumumkan tentang pengusiran itu hingga membuat semua pengungsi bahkan tidak terima. 아 당신들이 뭔데 나가라 말아요? 예? 여러분들 들어갑시다! 개새끼들! Para pengungsi yang kesal pun mulai mendorong barisan tim keamanan sehingga terjadilah aksi kerusuhan di antara kedua belah pihak sehingga Ya, Yongtak tiba-tiba mendapat pukulan keras hingga keningnya berdarah. Namun bukannya pingsan atau menyerah, ia justru tetap berdiri dan merebut tongkat tersebut lalu berteriak agar mereka semua pergi, di mana hal tersebut disusul dengan para penghuni Hwanggung yang melemparkan barang-barang dari lantai atas, sehingga para pengungsi yang ketakutan pun akhirnya mulai meninggalkan Hwanggung. Entah bagaimana nasib mereka di luar, kedinginan atau kematian, entahlah. Namun sebagian besar penghuni Hwanggung sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. 아파트 만세입니다. Setelah itu, Yongtak dan GME pun mengajak seluruh penghuni untuk mengatur ulang apartemen mulai dari membersihkan puing-puing bangunan, pemasangan gerbang, dan membuat peraturan baru untuk semua penghuni di mana mereka semua dilarang keluar masuk atau mengajak orang luar untuk masuk ke kawasan Hwanggung tanpa izin. 우리 함께 다 같이 잘 살아 봅시다.
Selain tim keamanan yang dipimpin oleh Minsung, Yongtak kini mulai menambah tim-tim lain. Para penghuni yang memiliki keahlian di bidang tertentu bisa mendaftar untuk berkontribusi, seperti tim kesehatan yang bertugas mengobati orang sakit dan mengatur cara penghuni membuang kotoran. Ada logistik yang bertugas mengantarkan makanan, dan banyak sedikitnya makanan yang akan diterima sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. 610. Saat persediaan makanan di Hwanggung mulai menipis, Yongtak pun mengajak tim keamanan serta para pria dewasa untuk pertama kalinya keluar dari apartemen. Mereka akan mencari pasokan makanan dan barang-barang yang masih bisa digunakan. Hingga sebelum memulai perjalanan, Yongtak menyerukan sebuah yel-yel agar mereka lebih bersemangat. Di perjalanan mereka sempat menemukan beberapa mayat para penyintas yang sudah membeku. Namun selesai pencarian dan kembali ke apartemen, makanan yang berhasil mereka bawa ternyata sudah mulai berjamur dan hanya sedikit yang layak untuk dimakan oleh mereka. Tak menyerah sampai di sana, Yongtak dan timnya terus melanjutkan perburuan dari satu titik lokasi ke titik lain. Namun pengorbanan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. 이거 먹을 수 있는 건가? 괜찮을 것 같아. Suatu malam, Yung Hwa sengaja melihat Jumong, balita yang dulu mengungsi di unitnya. Ia memanggil Myung Hwa dari seberang di lantai yang sama. Rupanya ia dan beberapa orang luar disembunyikan oleh seorang pemilik unit yang saat itu mengundurkan diri dari ketua keamanan karena ternyata tidak setuju dengan keputusan sebagian besar penghuni yang memilih untuk mengusir orang luar. Untuk memastikan itu benar-benar Jumong, Myung Hwa langsung menghubunginya menggunakan walkie-talkie. Namun bukannya marah atau melaporkan mereka, Myung Hwa justru bermaksud ingin menanyakan di unit mana mereka tinggal supaya ia bisa menyelundupkan makanan ke tempatnya. 여기 몇 호예요? 하지 말라니까. 진짜 오면 다 Pada perburuan selanjutnya, Yongtak dan tim akhirnya berhasil menemukan sebuah toko kelontong yang terlihat banyak pasokan makanan. Namun karena toko tersebut terkunci, Minsuk memilih ke area belakang toko untuk mencari jalan yang lain. Yang ketika salah satu tim berhasil membuka dan mendorong pintunya, tiba-tiba... Ya, toko tersebut ternyata masih berpenghuni dan langsung menawan salah satu tim Yongtak dengan senapan. Yongtak akhirnya mengaku akan mundur dan mencari tempat lain asal si pemilik toko melepaskan anggotanya. Namun dari arah belakang, Minsung terlihat hendak menyerang si pemilik toko dan... Tanpa belas kasihan sedikit pun, Yongtak menghabisi si pemilik toko dengan brutal. Semua anggota tim yang melihat aksinya sangat ketakutan dan tak menyangka jika kondisi dunia sudah mulai menggila, saling menghabisi demi bertahan hidup. Setelah si pemilik toko tidak lagi melawan, Yongtak dan tim pun langsung menjarah toko tersebut. Namun Minsung rupanya merasa bersalah saat melihat anak dan istri si pemilik toko yang sedang menangisi kepergiannya. Di kalangan para penyintas yang hidup di luar, rumor tentang Hwanggung mulai meluas dan dikenal sebagai satu-satunya apartemen yang masih bertahan. Mereka tidak menyangka ada satu wilayah yang masih memiliki kehidupan layak. Namun selain itu, tim perburuan Yongtak digosipkan sering menghabisi manusia dan membawa mayatnya untuk dijadikan santapan. 멀리 갔네. Dari hasil penjarahan di toko kelontong tadi, para penghuni Hwanggung mengadakan pesta tahun baru yang sangat mewah. Mereka bersuka cita karena bisa memakan makanan enak, minum-minum, serta karaoke menggunakan mic dari bantuan genset, berbanding terbalik dengan kehidupan di luar sana. 많이 드세요. Di tengah meriahnya acara itu, anak dari Gem Eta sengaja melihat seorang gadis bernama Hyewon, penghuni asli Hwanggung yang ketika bencana sedang berada di luar. Ia selamat dan berhasil pulang setelah berbulan-bulan bertahan hidup di luar. Dalam keadaan trauma berat, Hyewon dibawa ke unit apartemen miliknya yang ternyata bersebelahan dengan unit milik Yongtak. Namun saat ditanya apakah Hyewon mengingat Yongtak sebagai tetangga,
ia mengaku tidak mengingatnya sama sekali. 1010 여자랑 바람이 났는데 어디서 죽었는지 살았는지 아주 혼자서 기억 살아서 왔네. Atas kepulangan Hyewon, Yongtak pun mengumumkan hal tersebut kepada seluruh penghuni jika mereka harus menerima Hyewon kembali yang merupakan penghuni asli. Kemudian ia melanjutkan pestanya dengan bernyanyi dan berjoget ria di depan para penghuni Hwanggung. Saat sedang bernyanyi itulah, Yongtak pun teringat masa lalunya yang ternyata ia memiliki identitas asli bernama Sebum, seorang sopir taksi yang sebelum gempa mendatangi Hwanggung untuk menagih uang miliknya atas penipuan pembelian rumah yang dilakukan oleh Yongtak atau pemilik unit apartemen yang sekarang ditempati oleh Sebum. 어떻게 들어왔어? 당신 주거 침입죄로 고소할 거야. Karena telah kehilangan uang ratusan juta, Sebum pun menjadi gelap mata hingga menghabisi Yongtak di depan ibunya sendiri. Selesai menghabisi Yongtak, Sebum mendapat kabar jika toko miliknya kedatangan debt collector. Hingga selang beberapa menit terjadi gempa yang meluluh lantahkan sebagian besar wilayah di Korea. Atas kembalinya Hyewon ke Hwanggung, Sebum mengikuti Hyewon memasuki unit apartemennya. Kedatangannya beralasan akan memberikan Hyewon penghangat ruangan, sehingga pada kesempatan itu Sebum mulai mendesak Hyewon agar mengakuinya sebagai tetangganya selama ini, sehingga Hyewon yang ketakutan pun akhirnya mengaku demi agar dirinya aman. 기억이 나, 안 나? 나는 것 같아요. 아저씨 갈게. Atas kontribusi Minsung, keluarga Myunghwa selalu mendapat pasokan makanan yang cukup banyak dibanding dengan unit lain. Myunghwa pun selalu diam-diam menyelundupkan sebagian makanan untuk unit yang menampung Jumong dan ibunya. Namun tanpa ia sadari, aksi tersebut diketahui oleh Sebum yang tak sengaja melihatnya dari kejauhan. Selesai memperhatikan Myunghwa, Hyewon mendatangi tim kesehatan untuk memeriksa kondisinya. Namun di tempat itu ia malah mendapat cemoohan ibu-ibu yang menganggap jika Hyewon selalu bersikap kurang sopan dan tidak tahu terima kasih, sehingga membuat Hyewon marah dan pergi begitu saja. 딸내미가 영 싹퉁머리가 Saat Myunghwa berhasil menyusulnya, Hyewon meluapkan kekesalannya dengan sikap ibu-ibu tadi yang seolah menganggap Hyewon orang luar sedangkan pimpinan mereka juga orang luar. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Myunghwa sangat terkejut. 그 아저씨 옆집 사람 아니에요? Tak sempat bertanya lebih jauh, Hyewon dan Myunghwa dikejutkan oleh penemuan mayat salah satu penghuni Hwanggung yang dihabisi oleh orang luar. Mengetahui kejadian tersebut, Sebum langsung memerintahkan seluruh penghuni untuk menambah anggota tim keamanan dan memperketat penjagaan di dekat gerbang. 이 시간 이후로 아파트 출입 철저히 단속하고 Malam harinya Sebum melakukan pemeriksaan di seluruh unit termasuk unit yang menyembunyikan Jumong dan ibunya yang meski sudah bersembunyi dengan aman mereka akhirnya dapat ditemukan dan ditangkap hingga membuat situasi di Hwanggung sangat kacau. Di sana Sebum memberitahu Minsung jika Myunghwa lah yang selama ini kerap memberikan makanan kepada mereka. Minsung pun akhirnya memarahi sang istri hingga Myunghwa memberitahu jika pimpinan mereka itu sebenarnya bukan penghuni dari Hwanggung. 그러니까 누가 그러냐고. 903호 새로 들어오네. Tak percaya dengan cerita sang istri, Minsung mencari Sebum dan berlutut untuk meminta maaf atas tindakan istrinya. Melihat kesungguhannya tersebut, Sebum akhirnya memaafkan Minsung dengan syarat bekerja lebih keras demi keamanan di apartemen mereka. 앞으로 아파트를 위해서 더 힘써주세요. Sejak saat itu, Minsung memimpin langsung razia besar-besaran untuk mencari orang-orang luar yang masih bersembunyi. Ia bahkan tak segan untuk bersikap kasar kepada mereka dan menandai pintu-pintu yang melanggar aturan agar tidak ada lagi yang mengirimkan mereka makanan. 어떤 가족이 불 지르고 칼로 쑤시고 사람 죽이고 그러니까. Selesai pembersihan, seluruh penghuni yang melanggar dikumpulkan untuk menjalani hukuman. Dari hasil rapat bersama para pengurus, Sebum meminta penghuni untuk mengucapkan kata maaf sebanyak 200 kali di depan semua penghuni yang lainnya.
Di tengah menjalankan hukuman, tiba-tiba ada salah satu penghuni yang hendak melompat dari atas gedung karena stres dengan kondisinya saat ini. Ia tak setuju dengan aturan Huanggung yang begitu egois dan tidak berperi kemanusiaan. Sampai akhirnya ia benar-benar menjatuhkan dirinya saat itu juga. Penghuni yang bundir pun langsung dibakar untuk mencegah mayatnya disantap oleh orang luar, bukan tanpa alasan. Hal itu karena mayat-mayat yang dibuang oleh para penghuni Huanggung selalu tiba-tiba menghilang tak kemana. Setelah itu sempat terjadi gempa susulan yang membuat semua orang berhamburan keluar, di mana gempa susulan tersebut justru mendatangkan air terjun yang melimpah hingga membuat wilayah Huanggung semakin layak untuk ditempati. Sementara para penghuni sedang berbahagia atas kemunculan air, Myunghwa masih tampak gelisah atas pengakuan Hyewon yang mengatakan jika pimpinan mereka adalah orang luar. Hye pun akhirnya memberitahu jika ia pernah menyerahkan paket milik Yongtak yang salah kirim. Kemudian menceritakan tentang Sebum yang pernah memasuki unitnya tanpa permisi dan mengancam harus mempercayainya sebagai tetangga, sehingga ia yakin pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. 그럼 진짜 김영탁은 어디 있는 거지? Saat Sebum dan para penghuni sedang mengumpulkan air, ia melihat Myunghwa dan Hyewon berjalan bersama yang tentu membuatnya sangat gelisah karena takut Hyewon sudah menceritakan semuanya dan sedang akan merencanakan sesuatu untuk membongkar identitasnya. Khawatir dengan hal itu, Sebum terlihat melamun dan lebih banyak diam saat sedang mendiskusikan perburuan hari ini. Beberapa anggota tim juga menyadari jika pimpinan mereka bersikap aneh. Namun meski begitu, Sebum tetap memimpin timnya dengan profesional. 나갑시다. 오늘따라 대표님 상대가 좀 너덜너덜하지 않아요? Untuk mencari tahu kebenarannya, Myunghwa dan Hyewon menyelinap masuk unit milik Yongtak. Di sana Myunghwa berusaha untuk berkomunikasi dengan ibunya yang sedang sakit namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang ketika Myunghwa membuka sebuah kulkas mencurigakan dengan lapisan lakban, mereka pun akhirnya menemukan mayat Yongtak di dalam kulkas tersebut. Kembali kepada tim perburuan, mereka akhirnya berhasil menemukan tempat yang menyimpan pasokan makanan dan minuman yang melimpah untuk dibawa pulang. Mereka bahkan mencicipi sebagian makanan di tempat itu terlebih dahulu. Hingga di saat perjalanan pulang, Min Sung yang menemukan sebuah jepit rambut pun langsung membawanya untuk diberikan kepada sang istri. Namun, baru saja beberapa langkah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ya, tempat tersebut rupanya ditempati oleh beberapa penyintas sehingga tim mereka menerima serangan berupa bahan peledak yang bahkan membuat anak dari Gem-e terkena apinya. Dengan susah payah, mereka akhirnya lolos dan tiba di Huanggung. Namun nyawa anak dari Gem-e tidak dapat diselamatkan. Kematian anak Gem-e membuatnya sangat sedih, bahkan menyalahkan pada semua tim termasuk Min Sung. Yang di tengah momen genting tersebut, Myunghwa tiba-tiba datang menyalahkan Sebum yang selalu mencari pasokan makanan dengan cara menghabisi nyawa. Ia juga menyerahkan mayat Yongsik yang disembunyikan di dalam kulkas. Awalnya Min Sung tidak percaya karena bisa saja mayat tersebut adalah jebakan. Namun Sebum tidak sedikit pun menyangka dan justru berusaha membela diri jika Yongsik telah menipu dirinya dan unit apartemen sudah menjadi hak miliknya. 내가 여기 목숨을 바쳤어. 이 아파트에. Karena tak merasa bersalah, Min Sung dan semua penghuni langsung menyerang Sebum seolah lupa jika ia dipilih berdasarkan voting atau kesepakatan bersama. Mereka juga melupakan kesuksesan Huanggung di bawah kepemimpinan Sebum mentata ulang apartemen menjadi satu-satunya apartemen yang masih hidup bermasyarakat. Namun terlepas dari hal baiknya, tindakan Sebum yang menghabisi Yongsik tidak dapat dibenarkan.
Sadar jika semua ini gara-gara Yewon, Sebum yang hendak diusir pun langsung berlari ke arah Yewon dan tak segan mendorongnya hingga Yewon terjatuh ke dalam pembuangan sampah. Tindakan Sebum yang sudah dianggap gila pun membuat Minsung tak tahan lagi untuk menghabisinya. Namun ia tak bisa melakukan hal itu kepada orang yang selama ini berjuang demi penghuni Hwanggung. 미친 새끼들아! Bersamaan dengan itu, para orang luar tiba-tiba menerobos pagar dan menyerang Hwanggung. Sebum pun langsung menyadarkan semua penghuni agar bersatu dan menahan serangan itu. Namun mereka memilih untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Minsung dan Myunghwa juga memilih menyelamatkan diri dengan memasuki unit apartemennya untuk bersembunyi. Namun tidak disangka, orang luar ternyata sudah sangat brutal bahkan memasuki unit apartemen milik Minsung dan menyerangnya untuk ditempati. Berhasil keluar dari sana, Minsung mengajak Myunghwa untuk keluar dari Hwanggung karena tempat ini sudah sangat kacau. Namun tidak dengan Sebum yang masih memilih mempertahankan wilayah ini, bahkan sempat melemparkan peledak hingga membuat terluka parah. Namun pada akhirnya Sebum harus maut di unit apartemennya. Singkat cerita, Minsung dan Myunghwa terlihat sedang mencari tempat untuk berlindung. Setelah berhasil menemukan lemari untuk alas tidur, Minsung yang kondisinya semakin lemah pun meminta maaf karena ia tak bisa menjaga Myunghwa. Ia juga memberikan jepit rambut yang ditemukan saat berburu pasokan makanan. Namun setelah Myunghwa terbangun di pagi hari, Minsung ternyata sudah tidak bernyawa. 김민성. Tak lama, keberadaan Minsung dan Myunghwa ditemukan oleh salah satu penyintas yang kebetulan melewati tempat itu. Melihat Myunghwa seperti baru kehilangan suaminya, mereka pun mengajak Myunghwa untuk ikut saja bersamanya. 어디 갈 땐 있어요? 아니면 우리랑 같이 가든가. Myunghwa dibawa ke suatu tempat bekas bangunan roboh yang masih layak huni yang sudah ditempati oleh beberapa orang. Tidak seperti di Hwanggung, tempat ini justru bebas membawa orang-orang dari luar selama orang tersebut masih hidup. Myunghwa sangat disambut dengan baik, bahkan diberi nasi kepal untuk mengganjal perutnya. Yang ketika mengetahui jika Myunghwa berasal dari Hwanggung, mereka yang penasaran seperti apa tempat tersebut pun meminta Myunghwa untuk menceritakannya sedikit saja. Namun ia hanya bisa menjelaskan jika tempat itu hanyalah tempat biasa. 이거 따뜻할 때 얼른 먹어요. 식기 전에. Tamat.